Hidup di Jakarta, teman-teman. Keluarga Pak Dandi tak pernah punya masalah soal uang. Telah sejak beberapa tahun belakangan, Pak Dandi menjadi direktur utama sebuah perusahaan tambang dalam negeri yang cukup besar. Ia dan keluarga melihat segala hal yang mereka punyai layak disebut kaya raya. Meski begitu, ia dan istrinya hidup penuh kesepian. Ririn, teman-teman, anak satu-satunya Pak Dandi, sudah beranjak dewasa dan mulai kerap meninggalkan rumah. Karena kesibukan orang tuanya pula, Ririn menjadi anak perempuan yang jauh dari kedua orang tuanya. Kebutuhan-kebutuhannya amat tercukupi, namun kedekatan emosionalnya begitu kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan selamat datang di Kakak Jo Channel. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilimpahkan karunia, rahmat, serta rejeki yang melimpah ruah buat kita semua. Dan teman-teman, hari ini Kakak Jo kembali akan membacakan sebuah kisah nyata yang berjudul Akibat Pesugihan Bapak Sendiri, Seorang Anak Berubah Jadi Pocong Ketika Mendaki Gunung Salak. Kisah nyata ini, teman-teman, Kakak Jo kutip dari sonora.id. Semoga saja teman-teman suka dengan kisah nyata ini, menambah referensi buat teman-teman, dan bersedia untuk terus memberikan dukungan buat pengembangan channel Kakak Jo dengan men-like, men-subscribe, serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Suatu hari, teman-teman, lantaran lelah dengan kegiatan perkuliahan, Ririn memutuskan mendaki Gunung Salak di Sukabumi bersama teman-temannya. Ia berangkat dengan 5 orang lainnya, lantaran saat itu sedang musim penghujan. Salah satu temannya menghimbau Ririn untuk tak lupa membawa mantel guna berjaga-jaga. Menuruti apa kata dari temannya itu, dibawalah kemudian sebuah mantel yang tergeletak di ruang tamu rumah. Sesaat sebelum Ririn berangkat ke tempat perkumpulannya dengan teman-teman di stasiun Senen. Belakangan, ia baru tahu kalau mantel itu ialah milik bapaknya. Singkat kata, teman-teman, sesaat setelah semua orang berkumpul, Ririn dan kelima temannya lantas menuju kaki Gunung Salak. Mereka memulai pendakian pada pukul 5 sore. Sekitar 4 hingga 5 jam pendakian, mereka hampir sampai di pos tempat mereka akan menginap. Namun, hujan tiba-tiba jatuh dengan begitu derasnya. Lantaran kedinginan, Ririn dan teman-temannya lantas mengeluarkan mantel masing-masing dari tas mereka, memakainya, dan kemudian semuanya berjalan lancar dan tak ada keanehan sama sekali. Sebelum Ririn mulai menggunakan mantel bapaknya yang ia bawa dari rumahnya. Sesaat setelah Ririn menggunakan mantel itu, teman-temannya mendapati wajah Ririn berubah, berangsur-angsur,
Mantel abu-abu yang Ririn pakai itu kemudian berubah warna menjadi putih kotor, mirip dengan kain kafan yang telah tua. Teman-temannya yang melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri, 2 di antara mereka adalah perempuan, kemudian menjerit-jerit dan hampir pingsan. Teman-teman, ketika mantel tersebut melekat di tubuh Ririn lalu terlihat seperti mayat hidup. Kaki dan wajahnya putih dan hampir membusuk, dan bau mayat yang telah dikubur lama menyebar kemana-mana. Di sisi lain, Ririn sendiri tak paham apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Ia hanya menjerit-jerit serta menangis, meminta teman-temannya melepaskan mantel itu. Namun di sisi lain, teman-temannya tak bisa melakukan hal apapun untuk menolong Ririn. Mereka hanya bisa melongok keheranan, bercampur rasa takut, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Semakin mereka hendak melepaskan mantel itu dari tubuh Ririn, tubuh mereka akan terpental dengan sendirinya karena menyentuh mantel itu rasanya panas sekali. Melewati waktu berjam-jam dengan penuh kecemasan dan rasa takut, tiba-tiba handphone yang ada di tas Ririn kemudian berbunyi. Saat itu, Ririn masih berteriak-teriak meminta pertolongan. Salah seorang teman Ririn yang cukup berani lantas mencari handphone itu. Dengan tangan gemetar, ia kemudian mengangkatnya. "Halo, ini siapa?" "Ini teman Ririn. Saya bapaknya." "Iya, saya temannya, Om. Tolong bilang ke Ririn, jangan sampai ia memakai mantel itu," kata bapak Ririn di ujung telepon, teman-teman. Mendengar kalimat terakhir itu, kelima teman Ririn langsung kaget setengah mati. Mereka menduga-duga apa yang terjadi. Mengingat pesan bapak Ririn kepada mereka ialah sesuatu yang sangat spesifik serta cenderung aneh. Sampai pada satu titik, teman-teman, ada seorang teman laki-laki Ririn yang sebelumnya tak mengucap sepatah kata pun tiba-tiba menyelutup. "Tolong kalian ikut aku," begitu katanya. Sesaat setelah mengatakan itu, ia lantas merapalkan beberapa mantra dalam bahasa yang asing. Teman-temannya yang ada di situ pun mengikutinya. Setelah rapalan mantra itu berakhir, mereka semua mendapati Ririn jatuh pingsan dengan mantel yang sudah terlepas dari tubuhnya, telanjang. Sesaat setelah mereka memakaikan Ririn baju dan kemudian membawanya ke tempat yang aman, salah seorang temannya menanyai Ririn soal apa yang ia rasakan. Menjawab pertanyaan temannya itu, teman-teman, Ririn malah bingung. Ia tak ingat sama sekali pada apa yang baru saja terjadi. Sementara tiba-tiba handphone Ririn bergetar lagi. Seorang yang berada jauh dari tempat itu menanyakan keadaannya, berharap ia tak apa-apa. Orang itulah bapak Ririn sendiri yang tega membuat anaknya jatuh sebagai tumbal pesugihan yang tak lain adalah Pak Dendi. Demikian, teman-teman, sebuah kisah nyata yang berjudul Akibat Pesugihan Bapak Sendiri
seorang anak kemudian berubah menjadi pocong ketika melakukan pendakian di Gunung Salak. Semoga hal ini menambah referensi bacaan serta pengetahuan buat teman-teman yang memang cenderung suka dengan kisah, cerita, mistis, misteri, horor, dan sejenisnya. Sekali lagi, kisah nyata ini Kakak Jo kutip dari sonora.id. Semoga saja teman-teman suka dengan ceritanya serta tertarik mendengarkan semua konten cerita yang Kakak bagi buat teman-teman semua, dan bersedia untuk terus memberikan dukungan bagi pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, mengedukasi, menghibur buat teman-teman semua. Dengan terus men-like, men-subscribe, serta men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan teman-teman yang telah sudi ikhlas mendukung pengembangan channel Kakak Jo. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu, dan Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.